Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Dewi Intani pada Matematika Peminatan kelas 11. Pada hari ini atau pada video ini, kita akan membahas soal jumlah dan selisih dua sudut. Pembahasan soal jumlah dan selisih dua sudut. Nah, contoh yang pertama adalah nilai dari sin 79 derajat dikali cos 11 derajat ditambah cos 79 derajat dikali sin 11 derajat adalah, nah pertama yang kita lakukan adalah kita tulis dulu nih, sin 79 derajat dikali cos 11 derajat ditambah cos 79 derajat dikali sin 11 derajat. Kemudian lihat kata kuncinya, sin berpasangan dengan cos, maka ini adalah jumlah dua sudut pada sinus. Kenapa kita mengatakan ini adalah rumus jumlah dua sudut pada sinus? Ini pasangannya sin dengan cos, kemudian ini tandanya ada plus. Maka ini adalah jumlah dua sudut pada sinus. Nah, kemudian kita misalkan 79 derajat ini adalah sudut A, 11 derajat ini adalah sudut B, maka rumusnya adalah sin A plus B. Nah, sin A-nya kita substitusi jadi 79 derajat, kemudian B-nya kita gantikan dengan 11 derajat, sama dengan sin-nya ini 79 derajat, ditambah 11 derajat ini sama dengan 90 derajat, sin 90 derajat sama dengan 1. Berarti kesimpulannya adalah nilai dari sin 79 derajat dikali cos 11 derajat, ditambah cos 79 derajat dikali sin 11 derajat adalah 1. Contoh yang kedua, nilai dari sin 125 derajat dikali sin 25 derajat dikurang cos 125 derajat dikali cos 25 derajat adalah, nah kita tulis lagi nih, sin 125 derajat dikali sin 25 derajat dikurang cos 125 derajat dikali cos 25 derajat. Lihat kata kuncinya, sin berpasangan dengan sin, cos berpasangan dengan cos, maka sini kita simpulkan bahwa pada soal ini kita harus menggunakan jumlah dan selisih dua sudut pada kosinus. Kemudian perlu diingat bahwa pada kosinus biasanya rumus awalnya ini adalah cos dengan cos, maka kita pindahkan nih, berarti dia min, ini minnya di sini min, cos 125 derajat dikali cos 25 derajat, ini kan sinnya plus. Nah, supaya jadi plus, di sininya kan min, berarti ini min dikali min kan jadi plus. Berarti min sin 125 derajat dikali sin 25 derajat. Nah, dari tanda di sini, kita tahu bahwa ini adalah penjumlahan pada kosinus. Nah, rumus penjumlahan pada kosinus adalah, ini negatifnya kita tulis negatif, berarti ininya rumusnya adalah penjumlahan cos 125 derajat ditambah 25 derajat sama dengan ini negatifnya kita tulis lagi, berarti cos 125 derajat ditambah 25 derajat berarti 150 derajat. Nah, perlu diingat bahwa cos 150 derajat itu berada di kuadran kedua, maka hasilnya adalah negatif. Nah, negatifnya di sini kita tulis lagi nih. Kemudian cos 150 derajat itu kan setengah akar 3, karena dia ada di kuadran kedua, berarti dia negatif setengah akar 3. Nah, negatif dikali negatif sama dengan positif, maka ini hasilnya adalah setengah akar 3. Kesimpulannya adalah nilai dari sin 125 derajat dikali sin 25 derajat dikurang cos 125 derajat dikali cos 25 derajat adalah setengah akar 3. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, jika diketahui sin A sama dengan 0,6 dan cos B sama dengan 3/5, A dan B sudut lancip, tentukan nilai dari tan A dikurang B. Nah, pertama-tama ini kita kasih tanda nih untuk sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Berarti A dan B berada pada kuadran ke-1 dengan nilai sin dan cos positif. Nah, kalau sudut tumpul berarti dia sudut yang besarnya 90 derajat, lebih dari 90 derajat, dan kurang dari 180 derajat. Nah, sudut tumpul ini berada pada kuadran kedua.
Karena di sini ada sudut lancip, maka ada di kuadran kita tuh. Nah, yang ditanya adalah tan A dikurang B. Rumus tan A dikurang B harus ingat bahwa rumusnya adalah tan A dikurang tan B. Kalau di sini min berarti di atasnya min. Kemudian dibagi 1 ditambah. Nah, kalau di sini min berarti di sini plus. 1 ditambah tan A dikali tan B. Nah, di sini kita akan mencari tan A dulu. Tan A didapat dari yang ini dari sudut A, berarti di sini yang diketahui adalah sin A. Sin A-nya sama dengan 0,6. 0,6 ini sama dengan 6/10 dia. Ini adalah pecahan desimal. Nah, kita buat menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian ini 6, ini adalah D. Maksudnya D adalah depan. Kemudian 10 ini adalah mi atau miring. Sementara rumus tan A sama dengan depan per samping. Di sini kan adanya cuma depan per miring. Nah, kita akan mencari sa. Karena sa ini belum ada, kita cari dulu. Rumus sa adalah sa sama dengan akar dari mi pangkat 2 dikurang d pangkat 2. Kemudian, kita substitusi nilai mi dengan d-nya. Berarti sa sama dengan akar dari mi-nya itu adalah 10 pangkat 2. D-nya itu adalah 6, berarti 6 pangkat 2. Berarti sa sama dengan akar dari 10 pangkat 2 adalah 100, 6 pangkat 2 adalah 36. Kemudian sa sama dengan 100 dikurang 36 sama dengan akar dari 64. Akar dari 64 sama dengan 8. Berarti kita tahu bahwa sa-nya adalah 8. Maka tan A sama dengan D-nya adalah 6, sa-nya adalah 8, berarti 6/8. Kemudian kita akan mencari tan B. Tan B rumusnya adalah desa. Nah, tan B ini didapat dari sudut B. Sementara dari sudut B ada informasinya adalah cos B. Cos B sama dengan 3/5, berarti 3-nya adalah sa, 5-nya adalah mi, karena rumus cos adalah samping per miring. Kemudian yang tidak ada adalah D. Berarti kita cari D-nya dulu. D sama dengan akar dari mi pangkat 2 dikurang sa pangkat 2. D sama dengan akar dari mi-nya adalah 5. Berarti 5 pangkat 2 dikurang sa-nya adalah 3. 3 pangkat 2. Nah, D sama dengan akar dari 5 pangkat 2 adalah 25, 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, 25 dikurang 9 sama dengan 16. Berarti D sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 ini sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat nih D-nya sama dengan. Jadi, tan D sama dengan desa. D-nya adalah 4. Kemudian sa-nya adalah 3. Tan B sama dengan 4/3. Yang ditanyakan adalah tan A dikurang B. Tadi kita sudah dapat bahwa tan A-nya sama dengan 6/8, kemudian tan B-nya sama dengan 4/3. Nah, ini kita tinggal mencari dan kita tinggal memasukkan rumus. Berarti kita substitusi nih tan A-nya 6/8. Berarti tan A-nya 6/8. Kita ganti nih 6/8 tan A. Kemudian tan B-nya sama dengan 4/3. Kemudian per 1 tan A-nya di sini dikali 6/8. Kemudian ini tan B-nya adalah 4/3. Nah, pertama kita selesaikan dulu nih untuk pembilangnya. Diselesaikan terlebih dahulu untuk pembilangnya. 6/8 dikurang 4/3. Nah, ini kan tidak boleh langsung dikurangkan karena penyebutnya tidak sama. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Kita pakai inputnya yaitu 24, catetannya yang paling terkecil. Nah, 24/8 dikali berapa supaya jadi 24, berarti 8 dikali 3. Kalau bawahnya dikali 3, maka atasnya pun dikali 3. 8 dikali 3, 24, berarti 6 dikali 3 pun 18. Kemudian 3 menjadi 24, berarti 3 dikali berapa supaya jadi 24, berarti 3 dikali 8. Kalau bawahnya dikali 8, maka atasnya pun dikali 8. Nah, 3 dikali 8, 24. 4 dikali 8, 32. Sudah sama penyebutnya, baru kita jumlahkan. Atau kita kurangkan. 18 dikurang 32 sama dengan
Nah, 18 dikurang 32 itu min 14. Nah, hasilnya adalah min 14 per 24. Kemudian baru kita mengerjakan untuk yang penyebutnya, yaitu 1 ditambah 6 per 8 dikali 4 per 3. Nah, kita kerjakan yang perkaliannya dulu. Berarti ini adalah 1 ditambah, nah 6 dikali 4, ini 6 dikali 4 ini sama dengan 24, kemudian 8 dikali 3 juga sama dengan 24. Nah, 24 per 24 itu sama dengan 1, berarti ini 1 dari sini 1, 24 per 24 berarti 1, 1 ditambah 1 berarti sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan ini baru kita bisa mengerjakan, berarti tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B. Ini kan hasilnya adalah min 14 per 24. Kita substitusi, kemudian 1 ditambah tan A dikali tan B itu sama dengan 2. Nah, kita substitusi, kita gantikan dengan angka 2. Kemudian tan A dikurang B. Nah, 2 ini sama dengan, kalau penyebutnya itu tidak ditulis, berarti dia adalah 1. Berarti min 14 per 24 per 2 per 1, karena di sini tidak ditulis. Pembagian pecahan kita rubah menjadi perkalian. Perkalian silang, berarti tan A dikurang B sama dengan min 14 per 24 dikali, ini dibalik ya, perkalian silang berarti 2 per 1, karena pembagian dalam pecahan kalau kita rubah menjadi perkalian berarti dia harus dibalik. Tan A dikurang B sama dengan min 14 dikali 2 sama dengan min 28, 24 dikali 1 sama dengan 24. Nah, ini hasilnya min 28 per 24. Nah, ini bisa kita perkecil, kita bagi 4. Atas bagi 4, bawah pun bagi 4. Nah, min 28 bagi 4 sama dengan min 7, 24 bagi 4 sama dengan 6. Nah, hasilnya adalah tan A dikurang B sama dengan min 7 per 6. Seorang tokoh besar mengatakan, Anda mungkin bisa menunda, tetapi waktu tidak akan menunggu. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.